Tapi tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan saat melihat bola api melayang di langit. Oh, 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 ocos, ocos. Pakaian wanita itu seperti putri kerajaan. Ia mengenakan kebaya merah dan sarung batik kemasan bermotif bunga. Rambutnya dikoneng, banyak pernak-pernik emas di rambutnya. Sumohon Nyai, Abah Sarta mengangguk-angguk. Ia tidak berani menatap wajah wanita itu. Entong, gangguan, cocokan pula, kata wanita itu dalam bahasa Sunda. Aku mengerti artinya, yang dimana artinya itu jangan mengganggu mainan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat misteri hari ini. Berjumpa lagi sama gua Dias Eka Kusuma, yang dimana bakal nemenin sobat-sobat pendengar misteri hari ini. Pada kali ini gua bakal ngelanjutin kisah dari Ori yang kualat pada saat mendaki Gunung Pulosari, di mana kisah tersebut yaitu kualat Gunung Pulosari yang ditulis oleh Mbah Ngesot di packnya pada situs kumparan.com. Nah, bagi sobat-sobat misteri hari ini harus selalu menjaga kesehatannya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker, dan selalu diberikan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa pada masa pandemi ini. Nah, bagi sobat-sobat misteri hari ini yang belum dengerin episode sebelumnya mengenai kualat Gunung Pulosari, silahkan didengerin dulu biar tahu alur ceritanya gimana. Bagi sobat-sobat misteri hari ini yang mau berbagi cerita, pengalaman, bisa aja langsung DM IG gua Dias Eka Kusuma, atau bisa juga kirim lewat email diasekakusuma9@.com. Nah, pastinya sobat misteri hari ini udah gak sabar buat dengerin cerita pada episode kali ini. Tidak perlu basa-basi lagi, mari kita dengarkan misteri hari ini. Selamat mendengarkan. Pintu didobrak paksa. Abah Sarta melihatku dengan tatapan ngeri. Tangan kirinya memegang sebuah arit. Dadanya turun naik. Ia mengarahkan arit itu padaku. Jelas saja aku panik. Ada apa ini? Kenapa dia sepertinya ingin membunuhku? Pergi dari sini, bentaknya sambil menebaskan arit pada daun pintu. Baik, Bah. Ampun. Dengan cepat ku ambil tas ransel dan senterku. Segera mengenakan kembali sepatuku lalu pergi dari gubuk itu. Langit masih gelap. Udara dingin membuatku menggigil. Di langit, bola api masih melayang mengikutiku. Aku lari sekuat tenaga demi menjauh dari Abah Sarta yang marah dan hendak membunuhku itu. Di tengah jalan, seseorang menghentikanku. Itu Nenek Sapinah.
pegang. Iya, hati. Dia memberiku keris kecil yang ukurannya hanya sejari telunjuk saja. Apa ini, Nek? Tanyaku. Belum sempat ia menjawab, Abah Sarta dari kejauhan meneriakiku agar segera pergi. Kubunuh kau, ancamnya. Ia berdiri di depan pintu rumah sambil mengacungkan arit. Segera ku kantongi keris kecil itu lalu pergi dari hadapan Nenek Sapina. Aku tidak tahu kemana arah langkahku sekarang. Dari jauh terdengar suara geledek bergemuruh diiringi kilatan cahaya di langit. Tampaknya memang akan hujan. Aku semakin jauh dari rumah Abah Sarta. Keris ini, apa gunanya? Aku berhenti di bawah batang pohon besar. Ku perhatikan keris pemberian Nenek Sapina. Kerisnya sangatlah unik. Ada ukiran bertuliskan bahasa Arab di permukaan keris itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Aku membaringkan diri di antara akar-akar pohon besar itu. Tapi tetap saja tubuhku basah kuyup. Tubuhku menggigil. Gigiku bergetar. Perutku lapar tidak tertahankan. Sendiri di hutan seperti ini membuatku ragu akan kemampuanku sendiri. Aku mungkin tidak akan bisa bertahan hidup lama lagi di gunung ini. Di langit, walau hujan deras, bola api sialan itu tidak padam dan masih mengikutiku. Aku bangun, lalu mendongak ke arah bola api itu sambil mengarahkan cahaya senter. Aku sangat kesal. Terus-terusan diikutinya. Bangsat lu, sini lu kalau berani, lawan gua. Woi, sini lu, teriakku sambil menggigil kedinginan. Kalau memang aku harus mati, matilah sekarang agar penderitaanku berakhir. Saat kemudian, ada sesuatu yang menabrakku dari belakang tubuhku. Tubuhku pun terpelanting. Senterku jatuh ke semak-semak. Aku meringis kesakitan. Tubuhku terasa remuk. Ku perhatikan objek yang barusan menabrak tubuhku. Objek itu terlihatlah samar. Ku raih kembali senterku, lalu mengarahkan cahayanya ke objek tersebut. Itu ternyata babi hutan. Saat hendak bangun kembali, ternyata betisku sobek. Pasti karena hantaman taring babi itu. Ia mendengkur, matanya merah, tubuhnya pun sebesar anak kerbau. Aku tidak akan bisa lari dari babi itu. Tidak ada pilihan kecuali melawannya. Babi itu lari dengan cepat ke arahku. Kurogoh sebuah pisau kecil dari kantong ransel. Tubuhku diseruduk sampai terseret beberapa meter ke belakang. Ku pegang erat-erat kepala babi itu, lalu menebaskan pisau ke punggungnya. Babi melenguh. Ia mengibaskan kepalanya, membuat tubuhku terpental jauh hingga membentur batang pohon. Kulit babi itu terlalu keras. Pisauku hanya bisa memberi luka kecil di punggungnya. Darah mengalir dari punggung babi itu. Tapi dia sepertinya tidak menyerah untuk kembali menyerangku. Dengan dengkurannya yang mengerikan itu, dia lagi-lagi berlari ke arahku. Aku pun melompat dan berhasil menangkap tubuhnya. Babi itu mengamuk. Ia lari sembarang arah, sedangkan aku berpegangan erat di atas punggungnya.
Kutusuk punggungnya berkali-kali dengan pisau, tapi pisauku malah patah. Tanganku refleks merogoh keris kecil dari dalam kantong celana. Maksudku, ingin kutusukkan keris itu ke mata si babi, biar dia tewas. Ajaibnya, baru saja kuarahkan keris itu ke kepala babi, tiba-tiba tubuhku terpental. Babi itu juga tersungkur ke semak-semak. Ia mati begitu saja. Nafasku terengah-engah. Aku menoleh ke arah kanan. Di antara derasnya tetesan hujan, ada seorang wanita berpakaian seperti putri kerajaan berdiri di depan pohon besar. Aku masih ingat wajahnya. Dialah wanita yang berbicara dengan Abah Sarta. Apa maumu? Bangsat, keluarkan aku dari gunung ini. Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke arah wanita itu, mencoba untuk menyerangnya dengan keris kecil. Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraanku. Seharusnya aku tidak menyerang wanita itu. Aku terkejut saat sosok wanita itu berubah menjadi Ricky. Kerisku terlanjur menusuk tenggorokannya. Mata Ricky melotot. Kaca matanya pun jatuh. Kedua tangannya bergetar seperti kecoa yang karat. Kucabut kembali keris yang panjang yang telunjuk orang dewasa itu. Darah muncrat dari lubang dari bekas tajaman keris itu. Aku berteriak sambil menahan tubuh Ricky yang memulai. Ricky! Kututup luka yang masih terus mengeluarkan darah dengan sapu tanganku. Ia sekarat. Matanya menatapku seperti ada hal yang ingin ia ucapkan, tapi tertahan di tenggorokannya. Maafin gua, Ri. Pulanglah, katanya. Sesaat, kedua matanya terkatup. Aku tak lagi merasakan detak jantungnya Ricky. Aku menangis melihatnya. Rasanya ingin sekali aku bunuh diri sejak saat itu. Tak sanggup lagi aku bertahan di gunung seperti ini. Kejadian demi kejadian yang aku alami semakin aneh dan tragis. Hujannya tak kunjung reda. Aku bangkit lalu merogoh sebuah tali dari dalam tas ransel Ricky. Kuikatkan tali itu ke tubuh Ricky. Aku harus membawa pulang jasad Ricky. 2 hari berlalu. Aku seperti berputar-putar saja di kawasan gunung ini. Selama 2 hari ini, aku makan belalang panggang. Koloni belalang itu kutemukan di tengah perjalananku. Yang menjadi masalah saat ini adalah jasad Ricky yang semakin busuk. Tubuhnya mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Aku berhenti di tengah jalan setapak. Aku rogoh botol air minum yang ada dalam tas yang sempat kuisi saat turun hujan. Aku meneguk air itu. Aku menoleh ke arah jasad Ricky. Dalam kondisi seperti ini, tidak mungkin aku bisa membawanya pulang. Menguburkan jasad Ricky bisa jadi jalanlah yang terbaik. Ku lepaskan tali yang mengikat tubuhnya. Aku lalu mencari permukaan tanah yang lembab sehingga mudah untuk digali. Dengan susah payah, aku menggali tanah itu menggunakan sebuah batang kayu sebesar lengan orang dewasa yang telah keruncingkan ujung kayunya. Aku tidak mampu menggali tanah itu terlalu dalam, asal bisa menimbun jasad Ricky
Itu sudah cukup. Setelah berhasil menguburkannya, kutancapkan batang kayu tersebut sebagai penanda kuburannya. Kemudian aku berdoa untuk Ricky. Malam kembali jatuh. Aku masih menyusuri jalan setapaknya yang seolah tak berujung. Mira dan LD tidak lagi muncul. Sementara bola api masih saja melayang mengikutiku kemanapun aku pergi. Tak lama kemudian, aku mencium bau kayu kering yang dibakar. Dari jauh, terlihat bayangan api unggun. Akhirnya, aku tersenyum bahagia. Tampaknya ada seseorang yang berkemah di sekitaran sini. Ku percepat langkahku menerjang semak-semak. Tapi tibanya di sumber cahaya, aku tak melihat orang berkemah di sana. Itu lagi-lagi gubuk tua yang pernah ku datangi. Di depan gubuk itu ada api unggun yang menyala dan seorang lelaki yang sedang duduk sila menghadap api tersebut. Aku sangat mengenali lelaki itu. Dia Pak Jaro, si juru kunci Gunung Pulosari. Aku tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Ku dekati dengan perlahan. Dia bangkit dari duduk silanya sebelum aku sempat menyapa. Pak Jaro menatapku dengan tatapan datar. Aku sangat waspada dengannya. Tangan kananku pun bersiap memegang pisau. "Kau mau lihat apa yang sudah kau perbuat?" Pak Jaro melangkah menuju gubuk. Dia menendang pintu gubuk itu. Betapa terkejutnya aku saat melihat Abah Sarta dan Nenek Sapina telah tewas. Lehernya digantung, kedua matanya melotot, lidahnya pun terjulur. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi terhadap mereka berdua. Mereka mati karena mencoba menyelamatkanmu, kata Pak Jaro. Kau beruntung, kau lahir malam Jumat. Jin di sini tidak bisa melukaimu, tapi dia tidak akan membiarkan kau pergi dari gunung ini. Mataku jeli memperhatikan gerakan tangan Pak Jaro yang perlahan merogoh sesuatu dari balik punggungnya. Aku mundur beberapa langkah. Benar saja, dia mengeluarkan golok. Aku harus membunuhmu dan menjadikanmu tumbal agar tidak ada lagi korban jiwa. Dua lelaki muncul dari belakang gubuk. Masing-masing dari mereka membawa tali. Aku langsung lari sekuat tenaga, menjauh dari Pak Jaro. Mereka bertiga pun mengejarku. "Kau harus mati!" teriak Pak Jaro dari belakang. Aku lari seperti babi hutan saja, menabrak apapun yang ada di hadapanku. Sesekali, aku menoleh ke belakang. Cahaya senter Pak Jaro berayun-ayun, semakin mendekat ke arahku. Sengaja aku matikan senterku agar tak terlihat olehnya. Seandainya aku harus mati di gunung ini, aku tidak mau mati di tangan Pak Jaro. Aku pun bersembunyi di balik batu yang berlumut. Masih dapat kulihat cahaya senter mereka berayun-ayun dari kejauhan. Langkah mereka semakin mendekat. Aku berlari untuk menjauh dari mereka. "Itu dia!" teriak salah satu anak buah Pak Jaro. Kaki kananku tersangkut akar pohon. Aku terjungkal ke semak-semak. Aku tidak sanggup lagi berlari. Mereka semakin mendekat ke arahku. Wajah Pak Jaro mulai terlihat. Aku merangkak untuk menjauh. Mereka malah tertawa melihat penderitaanku. Seorang lelaki berbadan tamun mendekat. Ia mengikat kedua kaki dan tanganku. Lelaki satu lagi menyiapkan sebatang kayu, lalu memasukkan di antara pergelangan tangan dan kakiku.
Mereka berdua menggotong tubuhku dalam posisi terbalik, seperti babi hasil buruan. Entah aku akan dibawa kemana. Ampuni aku, Pak Jarwo. Jangan bunuh aku. Kalau aku tidak menumbalkanmu, bola api itu yang akan membunuh orang banyak. Pak Jarwo menunjuk ke langit. Tolong ampuni aku, Pak. Aku berjanji tidak akan datang lagi ke gunung ini. Aku tidak mau mati muda, Pak. Kedua lelaki yang menggotongku malah tertawa. Manusia bisa mati kapan saja. Bahkan saat masih dalam kandungan pun manusia bisa mati. Kau jangan khawatir. Aku tahu kau sangat menderita tersesat di gunung ini. Aku akan akhiri penderitaanmu itu. Pak Jarwo menoleh padaku sambil tersenyum dingin. Kau tahu, dua gundukan tanah di depan gubuk tua itu mayat dari dua pendaki yang dulu pernah melanggar larangan gunung ini. Nanti kau akan kumakamkan di samping mereka. Aku mengamuk mendengar omongan Pak Jarwo. Kuguncangkan tubuh sendiri. Dua lelaki itu malah tertawa lagi. Mereka melecehkan tenagaku yang semakin lemah. Asal kau tahu, aku ini orang baik. Yang aku lakukan sekarang adalah demi menyelamatkan para pendaki lain. Kerajaan jin di gunung ini murka karena ulah kalian. Tapi teman-temanku sudah mati semua, Pak. Apa itu tidak cukup untuk menebus kesalahan kami? Belum. Masih ada satu orang yang masih hidup. Siapa? Yang perempuan. Tapi dia tidak akan bisa keluar dari alam jin. Mira, desisku. Kedua kaki dan tanganku terasa sangat pegal dalam posisi terbalik. Lama-lama aku kesulitan untuk bernafas. Pak, tolong lepaskan aku, Pak. Jangan khawatir. Sebentar lagi kita sampai kok. Aku tidak bisa bernapas, Pak. Pak Jarwo tak lagi menimpali. Medan yang ditempuh menanjak. Kedua lelaki yang menggotongku berjalan sempoyongan. Tak lama kemudian, aku tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Ada banyak sesajen di tempat itu. Bebatuan disusun rapi membentuk lingkaran. Tubuhku dibaringkan di tengah lingkaran tersebut. Mereka melepas batang kayu, sedangkan lengan dan kakiku tetap diikat. Tak jauh dari tempatku berbaring, ada dua tengkorak manusia tergeletak bersebelahan dengan sesajen. Apakah itu tengkorak dua pendaki yang melanggar larangan? Entahlah. Yang jelas, pemandangan itu semakin membuatku takut. Tak ada jalan lain lagi untuk bisa selamat. Mungkin sudah takdirnya aku mati seperti ini. Pak Jarwo dan dua anak buahnya duduk sila di luar lingkaran. Mata mereka terpejam. Pak Jarwo membacakan mantra dalam bahasa Sunda. Mantra itu terdengar sangat mengerikan, semacam persembahan tumbal untuk makhluk gaib. Setelah selesai, Pak Jarwo mendekatiku. Ia membawa sebuah batang kayu. Ia lalu menancapkannya di dekat kepalaku. Jangan, Pak. Aku mohon, ampuni aku. Air mataku keluar. Yang kuingat adalah kedua orang tuaku di rumah. Mereka sudah sangat tua dan pasti jatuh sakit kalau mendengar anaknya tewas tak wajar seperti ini. Pak Jarwo menyuruh anak buahnya mengikat leherku dengan tali. Lalu ujung tali itu diikatkan lagi pada kayu tadi. Tarik kakinya, suruh Pak Jarwo. Aku sekarang dalam posisi mengambang. Kedua kakiku ditarik.
Leherku diikat. Mereka akan memenggal leherku. Pak Jarwo keluar dari lingkaran ini. Ia mengambil arit, lalu bersiap memenggal kepalaku. Surga menunggumu, nak. Aku menangis dari arah kanan. Tiba-tiba kulihat roh Ricky memandangiku dengan tatapan melangsa. Ricky, temanmu itu sudah mati. Kau akan menyusulnya, kata Pak Jarwo. Ia mengacukan arit, lalu menebaskannya ke leherku. Oke sobat misteri hari ini, seperti itulah cerita dari perjalanan Ori pada episode kali ini. Nah, bagi kalian yang masih penasaran sama kelanjutan cerita dari Ori, lalu bagaimanakah nasib Mira, lalu bagaimana dengan nasib pendaki-pendaki yang lain pada kisah Kualat Gunung Pulau Sari yang ditulis oleh Mbah Ngesot, bisa kalian terus pantengin di podcast misteri hari ini. Gua Dias, izin undur diri. Misteri hari ini selesai.